Kreatif di mana saja berada di seluruh Indonesia. Kita bertemu di channel Ruang Siar Guru dengan saya, Ibu Alfonsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta anak-anak. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Oh ya, sebelum berlanjut, Bu Guru ingatkan, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak tetap jaga kesehatan ya, dengan sering cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, dan bila keluar rumah, gunakan masker. Baik, sekarang kita akan belajar bersama Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 1 dengan tema Diriku. Mengapa kita perlu belajar mengenai diriku? Tujuan kita belajar tentang diriku yang pertama, supaya kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan keunikan atau keistimewaan pada diri kita. Yang kedua, supaya kita semakin mengenal diri kita. Dan yang ketiga, supaya kita bisa menghormati orang lain beserta identitasnya. Nah, anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas diri kami. Engkau memanggilku dengan namaku. Tuhan, Engkau mencintai aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak kreatif yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenal bahwa setiap orang mempunyai identitas diri yang berbeda satu dengan yang lain. Diriku, diri kita masing-masing mempunyai keistimewaan atau keunikan yang tidak dimiliki orang lain. Dan keistimewaan atau keunikan diri itu merupakan anugerah Tuhan yang mesti kita syukuri. Apa saja yang menjadi identitas diri kita? Yang menjadi identitas diri kita, yang membedakan diri kita dengan orang lain, yang pertama adalah nama. Nama diberikan oleh orang tua kita sejak kita lahir. Nah, kalau kebetulan ada nama yang sama, masih ada pembeda lain. Antara lain nama ayahnya, nama ibunya, tempat tanggal lahir kita, alamat kita, hobi atau kegemaran, dan masih banyak lagi yang membedakan diri kita dengan orang lain. Kita lihat
dalam gambar ini nama-nama murid Yesus. Sekarang kita akan jawab pertanyaan ya yang berhubungan dengan identitas anak-anak. Pertanyaan pertama. Jawab ya. Siapakah namamu? Bagus sekali namamu. Pertanyaan kedua. Di manakah tempat lahirmu? Ya, kita lanjut nomor 3. Tanggal berapa kamu lahir? Lanjut yang keempat. Siapakah nama ayahmu? Bagus. Yang kelima. Siapakah nama ibumu? Pertanyaan yang keenam. Di manakah alamat rumahmu? Pertanyaan yang ketujuh, apa yang menjadi kegemaranmu atau yang menjadi hobimu? Ya, bagus. Nah, mengapa nak? Identitas diri, lebih-lebih nama seseorang itu sangat penting. Identitas diri, lebih-lebih nama, sangat penting. Supaya orang lain bisa mengenal diri kita. Juga supaya kita dapat mengenal orang lain dengan baik. Maka kita, anak-anak semua, kalau memanggil nama orang lain, juga harus dengan baik dan benar. Kita hendaknya berterima kasih kepada orang tua yang telah memberi nama kepada kita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membimbing orang tua kita memberi nama dengan baik. Bagaimana kalau kita memanggil orang lain? Bu Guru ulang ya, memanggil nama orang lain harus dengan benar dan sopan. Seperti halnya anak-anak menginginkan orang lain memanggil dirimu dengan benar. Ya kan? Pasti begitu. Anak kreatif yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu juga loh dengan namamu. Tidak hanya tahu tentang namamu, tapi tahu tentang segalanya dalam dirimu. Yuk, sekarang kita dengarkan dan ikuti bersama lagu berikut ini. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
kasih anak-anak yang telah bersama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tentu anak-anak kalau dipanggil harus sesegera mungkin menjawab ya nak. Sekarang Bu Guru lanjutkan ya. Keunikan atau keistimewaan yang dimiliki seseorang selain identitas diri juga bisa dilihat dari tubuhnya. Ada yang bertubuh gendut, ada yang bertubuh kecil ataupun kurus. Dari rambutnya ada juga yang berambut lurus, ada yang keriting, ada pula yang ikal. Dari kulitnya ada yang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit sawo matang, dan juga ada yang berkulit hitam. Dari bentuk wajahnya, ada yang berbentuk oval, bundar, ada pula yang persegi. Masih ada banyak lain dari tubuh kita yang membedakan diri kita dengan orang lain. Jadi, setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Diri kita unik, khas, tidak ada duanya. Anak kreatif yang dikasih Tuhan. Sekarang akan kita baca bersama kutipan ayat kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 2. Tentang apa ya? Yuk kita baca pelan-pelan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak kreatif yang dikasihi Tuhan, Yesus diberi nama seperti yang disebut oleh malaikat Gabriel sebelum ia dikandung ibunya. Orang tua kita, ayah ibu kita, memberi nama yang istimewa untuk setiap anaknya. Kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan karena telah membimbing orang tua untuk memberi nama yang istimewa. Nama yang menunjukkan keistimewaan atau keunikan diri kita. Anak-anak, sebagai refleksi, mari kita hening sejenak. Kita sadari, apakah aku mengenal identitas diriku dengan benar? Anak-anak sudah mengenal belum? Nama ayah, nama ibu, nama dirinya, tempat lahir, alamat. Berikutnya, untuk tugas, tulislah di bukumu ciri-ciri dirimu dengan benar. Rambutku, kulitku, hidungku, badanku. Kemudian tempelkan fotomu, tulislah doa di bawah fotomu, lalu hiasilah dengan indah. Tugas ini besok anak-anak kumpulkan pada bapak atau ibu guru di sekolah kalian masing-masing ya nak. Anak kreatif yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita telah belajar tentang diriku. Semoga anak-anak bisa makin bersyukur kepada Tuhan, makin mengerti akan identitas diri, dan bisa menghormati orang lain. Marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, namaku sungguh indah. Aku bangga dengan namaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak kreatif yang Ibu sayangi dan yang dikasihi Tuhan, di akhir perjumpaan kita ini Bu Guru berpesan, bila membuka YouTube harus dengan pendampingan orang tua. Jangan lupa jaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Simak terus materi di Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ruang Siar Guru. Ikuti materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat. Semoga damai sejahtera senantiasa beserta kita.